Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma ba'du. Pertama dan yang pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kita dapat hadir pada kelas di siang hari ini. Selanjutnya selawat beserta salam Al-Fatihah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 01 Pamulanti dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPTD SD Negeri 01 Pamulanti. Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka acara seminar diseminasi budaya positif UPTD SDN 01 Jombang Menganti oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten 50 Kota, Ibu Restu Mutiara Sari SPB, dengan membacakan lafaz basmalah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Anita Fitria SPD. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Baik Bapak Ibu, persilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Restu Mutiara Sari SPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Usmina Fikri SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita telah diberikannya kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan UPTD SDN 01 Jombang Menganti. Kemudian salawat beserta salam yang kita hadiahkan kepada arwah Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru UPTD 01 Jombang Menganti. Kemudian yang teristimewa kepada salah satu rekan guru kita, yaitu Ibu Restu Mutiara Sari, di mana beliau ini adalah salah satu CGP di Kabupaten 50 Kota, di mana termasuk dalam angkatan 11. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk tidak memanjangkan kata mukadimah, pertama sekali kita tentunya berterima kasih sekali kepada Ibu Restu, di mana berkat masuknya beliau di CGP angkatan 11 ini, itu bukan hanya beliau yang mendapat ilmu, tetapi kita juga. Contohnya pada hari ini, di mana pada hari ini beliau itu berusaha untuk sedikit berbagi kepada kita itu mengenai salah satu modul yang selama di program CGP itu tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti dari apa yang beliau paparkan, apa yang beliau sampaikan, bisa menambah sedikit wawasan pula bagi kita, sehingga ada pula perubahan bagi diri kita dan khususnya untuk sekolah kita UPTD 01 Jombang Menganti. Kemudian harapan kita selanjutnya kepada Ibu Restu Mutiara Sari, sesuai motonya CGP, teruslah bergerak sehingga pada akhirnya nanti mampu menggerakkan komunitas belajar kita, khususnya di UPTD 01 Jombang Menganti, sehingga nanti ada perubahan baik itu kepada kita maupun kepada siswa kita di sekolah ini. Mungkin itu sekedar harapan, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Usmina Fikri. Selanjutnya presentasi seminar diseminasi budaya positif UPTD SD 01 Jombang Menganti kepada Ibu Restu Mutiara Sari SPD, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ibu Kepala UPTD SDN 01 Jombang Menganti yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Majelis Guru, seterusnya hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan guna melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selanjutnya selawat dan salam mari pula kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak saya dan salam hormat saya. Terima kasih telah mau
sampai dengan 1.1 sampai 1.4. Tugas terakhirnya adalah aksi nyata yang mana judulnya diseminasi budaya positif. Terima kasih saya yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita mulai pelajaran berbagi kita hari ini. Yang pertama itu adalah kita masuk kepada pengertian itu diseminasi. Sebenarnya apa itu diseminasi itu? Baik, ini Bapak Ibu. Coba tolong Pak Fadli bacakan. Diseminasi adalah proses kepada kalian yang menimba Baik, terima kasih Pak Fadli. Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, pengetahuan atau temuan-temuan tertentu kepada khalayak yang lebih luas. Jadi, pada hari ini kami berbagi praktik baik dari apa-apa yang telah kami dapatkan di program pendidikan penggerak. Selanjutnya, apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Inilah modul pelajaran yang kami pelajari di program pendidikan penggerak. Baiklah, kita masuk kepada materi pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang mana pertama itu perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Mungkin dulu kita itu dari dulu pembelajaran kita hanya metodenya ceramah dan kita hanya menerima saja, murid menerima saja. Sekarang di abad 21 ini program pendidikan telah berubah menjadi program pendidikan yang berfokus dari guru menjadi program pendidikan yang berfokus pada peserta didik. Yang kedua, sistem pembelajaran paradigma lama menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri. Artinya, dahulu itu kita hanya memberikan materi, memberikan semuanya. Kalau sekarang itu pembelajaran harusnya siswa yang aktif, tidak kita yang aktif lagi. Yang terakhir adalah pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka, merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Dan inilah yang digadang-gadangkan oleh Bapak Menteri kita, yang mana kita programnya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu komponennya sama, tujuan pendidikan se-Indonesia itu sama, namun prakteknya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Dahulu tujuan pembelajarannya hanya dikopkan dari pusat, misalnya pembelajarannya itu tentang laut, sedangkan di daerah kita tidak ada laut. Kita sekarang itu dituntut untuk merdeka, dituntut untuk mengembangkan materi pelajaran itu dan mengembangkan media pembelajaran itu sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah kita masing-masing. Kita lanjutkan. Ini dia disiplin positif. Coba Ibu tolong minta bantu baca Ibu, Wanita. Siapa Bu? Disiplin
Disiplin positif. Disiplin positif yang pertama adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Yang kedua, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga, melalui disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Nah, terima kasih Ibu. Disinilah yang dipaparkan disiplin positif. Inilah materi kita yang terutama. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi, kenapa waktu saya dulu juara 1 itu dikasih hadiah? Sekarang tidak boleh lagi kan Bapak Ibu semuanya? Kenapa? Karena anak yang sudah juara itu sudah mampu. Yang harus diberi hadiah itu seharusnya itu kan yang kurang mampu. Jadi disinilah ketimpangannya, dirubahnya itu perubahan kurikulum. Kemudian hukuman. Anak yang diberi hukuman yang salah itu bukan dikasih hukuman, tapi ditanyakan, digali lagi apa masalahnya, dan kita dekati lagi anak itu. Kemudian disiplin positif perlu diterapkan baik di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dan ini yang sangat kita sayangkan sebagai seorang guru. Kita berusaha, tidak ada guru yang mengajak anaknya perbuatan negatif, yang mengajak anaknya perbuatan salah. Yang mana kita selalu membawa anak peserta didik kita itu kepada arah yang lebih baik. Namun di rumah dan di luar lingkungannya itu waktunya lebih banyak daripada kita. Inilah dilema kita sebagai seorang guru. Selanjutnya, melalui disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Apabila perilaku anak itu positif semuanya, tidak akan ada lagi kita mendengarkan di kantor, ibu, oh itu cokak bu, itu disebutnya bapak bu, itu tidak akan ada lagi. Apabila akhlak mulia dan disiplin positifnya itu tetap berjalan, tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Kita lanjut. Ini dia motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosset menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah benar ya Bapak Ibu semuanya? Untuk menghindari ketidaknyamanan, berarti kita itu berperilaku pasti. Kalau ketidaknyamanan atau hukuman pasti kita hindari. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Itu adalah pengakuan kita akan prestasi kita atau kemampuan kita. Itu sudah kodratnya manusia. Selanjutnya nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Apa saja kebutuhan kita sebagai manusia? Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup kita ini seperti kita makan, minum, tempat tinggal, rasa aman, itu adalah kebutuhan kita. Yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Banyak sekarang ini kita dengar orang yang banyak bunuh diri. Itu karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya itu kurang dan tidak ada, hampir tidak ada. Mereka itu menganggap dirinya itu tidak berguna lagi dan tidak ada harapan untuk mengadukan segala masalahnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Nah, sebagaimana anak-anak, apalagi anak-anak kelas 1 ya Bu, kelas 1 dan kelas 2, apabila dia bisa melaksanakan pekerjaannya, kita kasih aplaus, kita kasih pintar, dia sangat bahagia sekali. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Ya, bebas di sini kita bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan.
Kita lanjutkan. Inilah posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser, dosen, menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu pertama itu adalah penghukum. Kita tahu kalau penghukum itu kalau salah dihukum. Itu adalah pengajaran guru-guru kita dulu. Kalau salah, stay hukum. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini banyaknya itu sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua memberikan masukan kepada anak-anak kita untuk membuat anak-anak kita itu merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Misalnya, ibu ada pensil dong bu, kita pinjamkan. Nah itu adalah sebagai posisi kita sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau dan yang kelima adalah manajer. Yang terbaik antara 5 posisi kontrol itu adalah manajer, yang mana kita harus memanage dan mengatur anak-anak kita itu dalam pendidikannya. Ini dia contoh dari pelaksanaan posisi kontrol tadi. Yang pertama itu penghukum. Ini adalah kata-katanya, patuhi aturan saya atau awas ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu sudah menasihati kamu? Itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ayolah jangan ribut, nanti ibu kena teguran dari kepala sekolah. Yang keempat adalah pemantau, yang mana kata-katanya konsekuensinya apa. Kalau yang terakhir, manajer, apa yang sedang kamu yakini. Nah, inilah yang paling bagus. Baik, kita lanjutkan, yakni keyakinan kelas, yang mana Bapak Ibu semuanya sudah membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Kesepakatan kelas itu datangnya itu dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Contohnya, setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Yang kedua, berkomitmen terhadap setiap tugas. Bapak Ibu kan sudah membuat keyakinan kesepakatan kelasnya masing-masing. Dan ini marilah kita lihat contoh video mengubah keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas.
Baik, itulah pemaparan video tentang mengubah keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas. Yang mana urutannya pertama itu kita ataukan dulu, kita sampaikan peraturan kelas, peraturan sekolah. Kemudian kita tanyakan lagi kepada anak apa keyakinannya dari anak. Yang mana kesepakatan kelas itu datangnya dari anak, bukan dari kita. Kemudian setelah kita bagikan stikernya satu-satu, kita tanyakan keyakinan dia masing-masing, kita kumpulkan, kemudian kita tempelkan. Setelah itu, yang mana pasti ada antara anak yang satu dengan anak yang lainnya pasti ada sama keyakinannya. Nanti kita kelompokkan yang mana prioritas keyakinan kelasnya yang paling tinggi. Kemudian setelah itu, setelah dikelompokkan, kita ubah keyakinan kelasnya menjadi kalimat positif. Yang mana berapa pokok yang telah didapatkan dari semua anak tadi, kita ubah ke kalimat positif, itulah namanya kesepakatan kelas. Kalimat positif yang telah diubah dari keyakinan kelas tadi, itulah yang dikatakan kesepakatan kelas. Yang terakhir, kita sepakati dengan anak ini adalah dari kamu, bukan ibu yang membuat, tapi dari kamu semuanya, ini yang harus kita patuhi. Dan sebaiknya kita print dan kita tempel ke dinding, yang mana anak itu harus membacanya setiap hari dan setiap hari dilihat. Kalau ada pelanggaran kita lihat, kita ajukan ke sana, yang mana keyakinan kelas yang kamu langgar. Begitu Bapak Ibu semuanya. Setelah ini kita masuk kepada segitiga restitusi. Nah, apakah ini adalah sebuah cara menyelesaikan anak yang bermasalah? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Yang mana masalah anak ini pasti keluar dari kesepakatan kelasnya. Nah, inilah namanya segitiga restitusi, yang mana anak itu untuk memperbaiki kesalahan anak, sehingga dia kembali kepada keyakinan kelas yang telah dia perbuat. Misalnya anak itu berbuat salah, ibu, namun Pak Wat di sobuku dibuang, kan itu yang banyak kawan. Atau ibu pensil yang tidak ada ibu, awak ditemu ibu. Kita kembalikan kepada keyakinan kelasnya. Itulah problem dari anak SD semuanya. Yang mana kami berbagi juga kepada teman-teman, secara umum itu adalah masalah dari anak kita sekolah SD. Kemudian yang kedua, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita lanjutkan apa-apa saja isinya segitiga restitusi itu. Nah, kalau namanya segitiga berarti berapa banyaknya Bapak Ibu? 3 kan? Namanya segitiga. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya kasihkan contoh. Misalnya anak itu datang terlambat. Kita datang dia terlambat, kita biarkan saja dulu. Dia masuk barisan atau berdiri di sana, biarkan saja dulu. Kemudian setelah jam istirahat kita tanya, kita panggil, jangan di depan teman-temannya. Kalau di depan teman-temannya itu membunuh karakternya nanti. Atau anak berbuat salah, langsung dipukul kawan-kawannya kali awasan enggak, itu membunuh karakter kita. Kalau yang mana kita guru-guru kita dulu pasti kita ingat dengan perlakuannya kan, tidak dengan materi ajarnya. Ibu itu saya kira sudah bukan apa ibu itu suka mengikuah dulu, itu dulu kan. Sekarang tidak lagi. Kalau anak berbuat salah itu ada namanya segitiga restitusi. Pertama, ketika anak datang terlambat, kita biarkan saja dulu, dia lanjut belajar. Kemudian pas dia sudah tenang, kita panggil, anak, kenapa kamu terlambat? Kita tanyakan dia, kita tanyakan baik-baik. Setelah itu kita stabilkan identitasnya. Ibu, awak terlambat, ibu, awak menolong
Bu, Bu. Kita sisihkan identitasnya. Kenapa kamu terlambat bangun? Kamu awak nonton malam nonton film yang Cak Nam. Awak iyo kecil dulu. Di kamu nonton tuh iyo nak. Iyo tadi kamu nonton murid. Tapi iyo harus awak jago dulu nak kontrolnya. Tak boleh nonton lama-lama begitu Bapak Ibu. Kemudian kita tanyakan lagi. Kamu validasi tindakan yang salah. Kamu terlambat itu apakah tindakan kamu salah atau benar? Kita tanyakan lagi. Kemudian setelah dia jawab, pasti dia tahu Bapak Ibu semuanya. Dia akan menjawab salah karena dia telah melanggar keyakinan kelasnya. Kemudian terakhir kita tanyakan keyakinannya. Apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Iya Bu. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Inilah namanya segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, ini dia cara menstabilkan identitas. Yang pertama, menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah yang berbuat lebih baik lagi dan berkata semua orang pasti berbuat salah, termasuk saya, dan bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kamu tidak. Kalau tidak kamu tidak boleh begitu. Pasti semua orang itu atau manusia yang biasanya manusia itu tempatnya bersifat gila. Itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua kita lihat validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kita dengarkan saja dulu apa masalahnya. Kita validasi tindakannya yang salah itu. Kenapa dia sampai berbuat itu? Kita gali lagi. Tapi solusinya bukan dari kita. Besok tidak boleh seperti itu. Solusinya dari dia sendiri, Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kita lihat video penerapan segitiga restitusi yang telah kami lakukan. Baik, tadi itu
kasusnya itu adalah Mesa, yang mana Mesa itu skenario-nya datang terlambat karena dia menonton film. Menonton film terlalu lama sehingga dia lupa dengan jam tidurnya tidak terlewat. Karena sudah terlewat jam tidurnya, dia terburu-buru lupa meset alarm. Setelah itu besoknya dia buru-buru datang ke sekolah, akhirnya terlambat. Dan pada jam istirahat saya menanyakannya, kenapa Mesya terlambat? Nah, kita validasi tindakannya yang salah. Kita stabilkan dulu identitasnya. Yang pertama kita stabilkan, Ibu Mesya tadi malam menonton filmnya itu sangat bisa sukai. Jadi karena terlalu malam, Mesya tertidur, lupa Mesya alarm. Akhirnya besok pagi ayah ibu Mesya sudah pergi dan tidak ada lagi di rumah. Dan akhirnya Mesya sudah bangun jam 7. Akhirnya terburu-buru datang ke sekolah terlambat. Jadi ibu menanyakan, berarti Mesya itu terlambat karena menonton film. Gak apa-apa anak ibu, menonton film itu adalah kesukaan kita karena kita senangi, boleh. Tapi kita harus menjaga kontrol waktu dan kontrol tempatnya. Kita tidak boleh harus lama-lama menonton film. Kita tidak boleh terlalu larut malam tidurnya, sampai seperti itu. Kemudian ditanyakan lagi, apakah selain ayah dan ibu atau alarm, apakah ada orang lain di rumah? Ada, nenek ada di rumah. Berarti bisa minta tolong sama nenek untuk membangunkannya, begitu. Jadi tentang terlambat itu apakah bisa melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bu. Nah, jadi begitu caranya kita menyelesaikan masalah Bapak Ibu semuanya. Nah baik, akhirnya kesimpulan yang mana disiplin positif ini adalah sama dengan keteladanan. Ada quotes yang selalu kita dengar, satu keteladanan itu lebih baik dari 1000 nasihat. Itu sangat dalam artinya Bapak Ibu semuanya. Yang mana kita itu sekarang itu kadang murid itu lebih pintar daripada kita. Dari zaman sekarang itu tidak aneh. Kadang kita banyak belajar dari murid-murid kita. Ibu tak tahu ibu itu aplikasi itu itu dah. Atau singkatan-singkatan nama Kerlang dan FYP dan alam itu dari anak kita belajarnya sekarang. Kita tidak heran lagi anak itu lebih pintar daripada kita. Yang mana ini di dalam HP ini satu kali ketik satu kata ada lagi sekarang namanya aplikasi AI. Itu satu kata saja kita ketik semuanya keluar itu di sana. Saya aja berpikir apa itu? Bagaimana cara orang membuatnya ya? Kemudian kelebihan kita itu dari Google ini adalah ini. Google itu semuanya ilmu pengetahuan, mungkin otaknya lebih pintar daripada kita, tapi Google itu tidak mengajarkan keteladanan. Jadi kita yang akan mengajarkan keteladanan. Satu keteladanan itu lebih baik dari 1000 nasihat. Ini sangat bagus sekali. Beribu-ribu kita mengasih nasihat kepada anak, kalau kita tidak melakukannya cuma saja Bapak Ibu semuanya. Yang kemudian menjadi guru ini adalah pilihan terbaik. Dunia tercukupi, tabungan akhirat, pahala yang tidak ada putus-putusnya dari ilmu yang bermanfaat. Yang mana kita sudah mengetahui bahwa ada 3 amalan yang tidak akan putus-putusnya kalau kita meninggal dunia. Pertama itu adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Di antara yang ketiga ini, inilah posisi kita yang paling mulia, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita sudah menjadi profesi mulia, paling mulia di antara semua profesi. Kita itu mengajarkan berbagai ilmu kepada anak kita, yang mana anak kita ini, kalau saya ini ibu guru saya itu Ibu Nurlinda, terus sekarang ilmunya Ibu Nurlinda sudah saya ajarkan kepada anak-anak dan pahalanya tetap sampai kepada Ibu Nurlinda. Begitupun seterusnya. Kalau nanti Pak Yos sudah meninggal, nanti ada murid-muridnya yang menjadi guru, pahala dari ilmu yang diajarkan Bapak itu tetap mengalir sampai kepada anak cucunya nanti.
Jadi kita sangat bersyukur sekali. Dunia kita cukup dengan dari dibandingkan dengan orang-orang yang susah mendapatkan rezekinya. Kita sudah dicukupi oleh pemerintah, meskipun belum secukupnya tapi dicukup-cukupkan. Ya Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatan ini. Salam dan jamal, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Restu Mutiara Sari SPD. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Restu bermanfaat bagi kita semua. Dan demikianlah